Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 15 Mei jam 2 siang, hari Kamis di New York. Market masih open dan kita update pasar dulu. Kalau kita lihat di Finviz, kita pergi ke sini, kita lihat ini adalah harga saham terakhir ya, saham Amerika kita lihat Dow Jones naik 0,33%, Nasdaq naik 0,04%, S&P naik 0,34%. Dan kalau kita lihat chart sejak kita terakhir meeting ya, kita lihat S&P sudah recover jauh sekali ya. Kalau Anda boleh lihat kemarin waktu saya buat video terakhir, ya mohon maaf karena banyak kesibukan, jadi nggak sempat untuk update, video di Wealth Mastery. Ya dan kemarin waktu market turun saya juga sudah memberikan, pendapat tentang perang tarif juga. Memberikan pendapat juga, tentang harga saham yang sudah cukup murah, saatnya beli. Pada saat itu saya bilang membeli S&P, saya juga beli, saham XYXL, ya ETF-nya, semuanya sudah recover sekarang dan kalau teman-teman baru mau ngikut sekarang kelihatannya agak terlambat ya. Lebih baik ya udah, nanti tinggal ditunggu lagi begitu ada momentum kita akan, kejar lagi. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita. Kali ini kita akan bahas tentang request ya dari salah satu teman kita, yaitu membahas tentang fundamental analisis dari sebuah saham. Oke. Nah, karena itu sekarang kita masuk ke materi yang, ya sebenarnya nggak rumit kok, sebenarnya gampang-gampang aja, yang sederhana aja. Dan sementara kesampingkan harga saham ya. Jadi harga saham ini sebenarnya naik, turun turun, naik ini ya mengikuti kualitasnya, setuju nggak? Jadi misalkan kita ngomong sekarang kita bahas satu saham deh misalkan, contoh seperti Microsoft ya. Nah, siapa yang nggak tahu saham Microsoft? Ya, komputer yang kita pakai juga mungkin kebanyakan dari teman-teman menggunakan Windows ya. Ya, itu salah satu produk dari Microsoft. Jadi Microsoft ada company yang cukup besar ya, harga kira-kira bisa naik atau bisa turun, salah pemikirannya. Ya, jadi kalau misalkan kita berpikirnya cuman dari sisi harga, iya betul, pasti pertanyaan itu muncul. Jadi kita mau beli atau mau jual? Kita mau naik atau mau turun? Kira-kira 1 minggu lagi Microsoft akan naik atau akan turun? 1 bulan lagi naik atau turun? Ya karena fokusnya cuman ke harga. Ya itulah sebabnya kenapa banyak orang mengatakan, "Pak, main saham itu judi, main forex itu judi, atau main komoditas itu judi." Karena mereka hanya fokus naik turun, tebak-tebakan harga. Ya, dan kalau tebakannya salah, maka, eee, hasilnya pun juga akan salah. Sama persis kan, apa bedanya dengan kita pergi ke kasino, lalu kemudian tebak-tebakan habis ini keluar merah atau hitam kan gitu. Ya, seolah-olah seperti itu. Nah, kalau kita sekarang sudah mulai masuk analisa fundamental, maka sekarang kita diajak untuk masuk dalam pola pikir yang berbeda. Ya, pola pikir yang, mmm, sedikit lebih dalam ya. Dari sisi pandang sebagai seorang investor. Perhatikan ya, kalau kamu main analisa fundamental, pasti jangka waktunya akan main dalam jangka medium term atau long term. Catat itu. Jadi kalau kamu sekarang main cuma untuk main 1 hari, 2 hari, cuma main ugal-ugalan, cuma main scalping misalkan, atau cuma untuk berspekulasi hari ini naik apa turun, besok pagi naik apa turun, nggak perlu analisa fundamental. Nggak diperlukan. Ya mungkin bisa pakai technical, bisa pakai segala macam yang lain-lain, tapi intinya tidak pakai fundamental. Ya, jadi kalau sekarang kita mau bahas analisa fundamental, berarti kita menggunakan time frame yang sesuai untuk analisa fundamental. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu mainnya cuman daldul-daldul, cuma mainnya spekulasi, scalping, cuma mau nyopet, nggak perlu fundamental. Nggak ada perlunya. Capek-capek belajar fundamental nggak ada perlunya. Ya, catat itu dulu asumsinya, ya. Dan kalau kamu suka dengan pemikiran seperti ini, ya Pak, namanya investasi. Investasi ya pasti perlu waktu, betul ya? Nggak ada investasi 1 bulan ini nggak ada. Nggak ada orang investasi cuma 5 tahun itu juga nggak ada. Investasi itu
10 tahun, sama seperti kita memulai satu bisnis, paling minim itu 10 tahun. Itu namanya kita niat ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sesuatu bisnis yang jalan itu ya nggak akan kita lepas. Kita mau membeli bisnisnya, kita mau beli perusahaannya, kita mau beli value-nya dari company ini. Oke. Nah, sebelumnya mari kita akan coba untuk gali pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Jadi misalkan nih ada satu company, ya misalkan contoh company A, oke. Company A ini sekarang jualan kopi, ya, jual kopi. Bisnisnya apa? Jadi kalau kita main fundamental pasti kita pengen tahu, nomor satu kita pengen tahu bisnisnya apa dulu, ya. Oke, apa yang kita tahu nomor satu adalah bisnisnya dulu. Jangan sampai kita nggak tahu bisnisnya apa, karena ini nyawanya, betul? Ini nyawanya, bisnisnya apa? Ya oke, bisnisnya adalah jualan kopi, jualan kopi, ya. Konsepnya buka kafe, Pak. Nah, bisa dijelaskan ya. Konsepnya buka kafe, jualan, di sebuah kota metropolitan dan tampaknya jualannya cukup ramai, ya. Nah, lalu kemudian kita membuat sebuah valuasi, ya. Valuasi itu bahasa sederhananya, kira-kira nih kalau misalkan, ya kira-kira nih kalau misalkan company A ini mau dijual dengan kondisi sekarang ada berapa? Ya. Kita tidak bahas bagaimana cara menghitung valuasinya ya, market cap ya, boleh dikatakan juga seperti itu market cap-nya, harga bandrolnya. Tapi kita anggaplah sebutkan hari ini sekarang harga jualnya adalah 10 lembar, $10 per lembar saham. Ya, company ini company ini menerbitkan saham, sekian lembar saham. Kalau kita rata-rata, ya dibagi per lembar sahamnya kurang lebih jatuh $10. Jadi artinya kalau kamu ingin memiliki company A sekarang, tergantung berapa lembar saham yang dipunyai. Ya, jadi kalau misalkan dia punya 1 juta lembar, ya 1 juta lembar, dia menerbitkan 1 juta lembar saham, berarti kalau misalkan kamu mau beli semua A ini, semuanya lengkap 100% kepemilikan, maka gampang tinggal siapkan duit 10 kali 1 juta. Maka siapkan aja duit 10 juta. Nah, gini ya. Simpelnya. Oke. Lalu kemudian setelah berjalannya waktu, ya, misalkan 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ya. Ternyata sekarang perusahaannya A ini sudah buka cabang di mana-mana. Ya, tadinya A buka cabang tadinya A cuma ada di satu kota. Misalkan di satu tempat ya. Tempatnya kita sebut sebagai XX ini tempatnya ya. Nah sekarang nggak cuma di XX, dia juga punya cabang di XXX, XXY, YXY, whatever lah ya, ini nama-nama aja. Jadi cabangnya sekarang ada 10 cabang baru. Nah, kita lihat cabangnya A juga rame. Nah sekarang kalau sekarang kita lihat A buka 10 cabang, berarti kira-kira salesnya naik nggak? Naik. Kalau kita bandingkan ya, misalkan ini dibuka di tahun 2000 misalkan contoh ya. 2010 dia buka 10 cabang. 10 cabang baru. Maka kalau kita bandingkan dari kinerjanya di tahun 2010 ke tahun 2000, itu salesnya naik nggak? Naik dong, karena kan kali 10 sekarang. Ya kan? Kalau salesnya naik, maka profitnya naik nggak? Naik dong. Kan kali 10. Kan nggak mungkin valuasinya tetap sama. Betul? Jadi kalau kamu sekarang mau beli company A dengan kondisi sudah punya 10 cabang, dengan sales yang jauh lebih besar, profit lebih besar, maka otomatis harga valuasinya pun akan naik. Mungkin akan jadi sekarang jadi 150 per lembar sahamnya. Alias sudah meningkat 15 kali lebih besar. Make sense nggak? Apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa harga saham itu mengikuti kinerja dari perusahaannya. Ya. Jadi seperti company A ini, kalau kita lihat company A, tadinya tahun 2000 buka 1 cabang. Rame buka 1 cabang. Jualan kafe. Ya jual kopi dalam bentuk format kafe. Lalu kemudian 2010 dia sudah punya 10 cabang.
di mana-mana, maka otomatis harga sahamnya pasti naik. Harga perusahaannya, kita ngomong saham itu berarti harga perusahaannya, bandrol perusahaannya naik otomatis. Pertanyaan saya adalah, masa kamu sekarang mengetahui informasi seperti ini lalu kamu masih mengatakan bahwa, "Wah itu judi Pak, kenapa A bisa naik? Kenapa company company A ini bisa naik?" Masa kamu masih mau mengatakan judi? Enggak, kenapa? Karena kenaikan ini disertai oleh kinerja. Inilah analisa fundamental. Kenaikan saham disertai dengan kinerja. Jadi kalau kinerjanya naik, ya, kinerjanya naik, maka otomatis harga sahamnya akan mengikutin, ya kan? Otomatis. Tinggal menunggu waktu pasti akan terjadi. Yang menentukan harga saham itu naik ataupun turun adalah kinerja dari sahamnya, bukan harga sahamnya. Jadi kalau analisa fundamental, kita tidak terlalu fokus pada namanya harga. Harga ini mah bisa dimain-main aja. Naik turun, turun naik, bisa dipakai spekulan, masuk, nanti dimain sama market maker, dimain sama kepentingan A, kepentingan B. Kita nggak peduli, kita nggak tahu dan tidak mungkin kita bisa memprediksi dengan tepat harga mau kemana dalam waktu pendek, nggak bisa. Tetapi dalam waktu panjang, kalau kita tahu kinerjanya dia seperti apa, dan kita bisa membuat proyeksi kira-kira kayak apa, maka kurang lebihnya kita akan mengetahui nasib dia 10 tahun lagi dari sekarang akan seperti apa. Jadi pola pikirnya bukan bulan depan naik apa turun, atau 1 tahun lagi enggak, tapi kita mainnya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun lagi. Saham yang saya beli ini kira-kira nasibnya kayak apa. Ya, dan memprediksi saham 10 tahun lagi mau kemana itu secara teori lebih mudah daripada kamu memprediksi besok pagi saham naik apa saham turun. Apalagi 1 jam lagi naik apa turun, wah itu lebih gila lagi. Ya, saya sampai di sini dulu teman-teman, kalau berminat saya lanjutkan untuk buat di bagian yang kedua. Ya, komen-komen saya tunggu, misalkan teman-teman tertarik dengan analisa seperti ini, ya karena jarang sekali orang tertarik dengan analisa fundamental, tapi kalau misalkan tertarik dengan analisa fundamental, silakan komentar, "Pak saya tertarik Pak, tolong dilanjutkan," maka saya akan lanjutkan buat untuk yang part keduanya. Ya karena capek-capek saya buat nanti ujung-ujungnya teman-teman nggak suka atau nggak butuh dengan analisa fundamental ini. Karena sekali lagi analisa fundamental diperlukan oleh orang yang punya orientasi, investasinya jangka menengah dan jangka panjang. Ini bukan untuk trader, ya. Dan sekalinya rumus ini kita pelajarin, mau main di market Indonesia, market Amerika, market India, market Arab, semuanya sama karena ini adalah prinsip hukum dagang. Ya, jadi semuanya sama pleket, wes nggak ada bedanya. Ya, rumusnya mau kamu pakai ini kita kalau kita pelajari rumus ini mau main di bursa manapun sama. Jadi kita nggak bisa bilang, "Loh, Pak Irfan kasih contoh bursa Amerika." Di Indonesia juga sama persis, ya, bahwa harga saham mencerminkan kinerjanya dalam jangka panjang ya. Karena bisa jadi mungkin market lagi crash, sahamnya kinerjanya bagus, harga jadi hancur. Wah, itu malah malah berkah kan? Ya. Jarang menemukan seperti itu, tapi kalau ada, wah itu berkah banget. Kinerjanya bagus, kebetulan market salah memberikan penilaian. Ya kan contoh seperti company A ini, ya cabangnya 10, salesnya naik, profitnya naik, semuanya naik. Tiba-tiba dijual berapa harganya? Harganya cuma 20 per lembar sahamnya. Berarti kan cuma naik 2 kali lipat. Sementara salesnya naik 10 kali lipat, profitnya naik 10 kali lipat. Harga sahamnya cuma naik 2 kali lipat. Oh ya, itu langsung tutup mata. Betul? Ya, itulah cara kita memainkan analisa fundamental. Ya, jadi kalau kamu YOLO, FOMO, maunya profit cepat seketika, nggak bisa. Nggak pakai ilmu ini. Ilmunya berbeda. Ya, pola pikirnya berbeda, fundamentalnya berbeda. Oke, saya rasa itu dulu. Komen-komen kalau memang suka. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.